الله تعالى ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الرحمن بعد سبحان الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم jadi itu masyikum وكيف يكفينا يا رسول الله وبلا alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan bahwa diri kita Allah Subhanahu wa taala hantar untuk hidup dan ada di atas dunia ini sebagai manusia, yang mana kita mesti memahami dari seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka manusia ini sangat spesial di sisi Allah, sangat istimewa, karena seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa proses, tanpa bahan dan tanpa waktu. Tapi ketika Allah menghendaki menciptakan manusia yang kecil dan lemah, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahan, menggunakan proses dan waktu yang ini membedakan dari penciptaan dengan makhluk lainnya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan satu perkara besar yang dimana maksud diciptakan manusia ini tentulah juga adalah perkara yang besar. Yang kedua, kita syukur kepada Allah selain menjadi manusia, di antara semua manusia yang ada di atas dunia ini, Allah telah pilih kita menjadi bagian umat Rasulullah SAW. Jadi sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik manusia, para ulama kita katakan sebaik-baik manusia adalah yang menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Karena ini umat dicemburui oleh para anbiya, dicemburui oleh ulul azmi, di mana kelompok manusia yang telah mentaati Allah tanpa maksiat sekalipun. Ini yang mencemburui daripada umat Rasulullah SAW. Apa istimewanya hadirin manusia yang menjadi umat Rasulullah SAW? Apabila dilihat dari fisiknya tidak ada keistimewaan, dilihat dari umurnya, amalnya, apalagi hadirin. Tetapi Allah telah istimewakan manusia yang menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW ini karena ada satu kerja yang sangat besar, yang mana kerja ini akan menghasilkan produk, yaitu manusia-manusia yang beriman. Kerja Nabi adalah bagaimana menjadikan manusia-manusia beriman. Dan manusia-manusia beriman ini adalah fondasi daripada berjalannya kehidupan di atas dunia ini. Hari ini manusia apabila tidak memiliki pengetahuan, maka dia akan salah paham. Dia berpikir kehidupan di atas dunia ini berjalan karena ada harta benda, karena ada makhluk-makhluk, karena ada sistem-sistem. Tetapi yang benar, dunia ini berjalan karena masih adanya orang yang beriman. Tanpa ada orang beriman di atas dunia ini, maka matahari tidak akan terbit, maka kehidupan tidak akan menghasilkan kebaikan. Bahkan Allah tidak pandang dunia ini, bahkan langit pun Allah tidak pandang apabila tidak ada orang yang beriman. Maka ketika satu kerja menghasilkan manusia yang beriman, maka ini adalah suatu kerja yang besar dan sangat mulia. Hari ini banyak manusia buat kerja-kerja menghasilkan manusia kaya, manusia berpangkat, manusia ini, manusia itu. Tetapi jika tidak ada imannya, maka tidak ada nilainya. Bahkan syarat manusia dikatakan manusia apabila ada iman, bukan ada kuping, kepala, mata, kaki. Hari belakang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur
Di sekian banyak umat Rasulullah SAW, kita bersyukur atas perkara yang ketiga. Kita digunakan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah dengan kerja Rasulullah SAW. Banyak umat Nabi hari ini tidak mengenal kerja yang mulia Rasulullah SAW. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja Nabi ini bisa dilihat daripada hasilnya. Sebagaimana kita melihat suatu kerja daripada hasil. Apabila seorang ini bekerja, itu menghasilkan uang, maka kita bisa pastikan apa pekerjaan orang itu. Bisa bertani, bisa berdagang, macam-macam. Apabila menghasilkan jabatan, itu lebih tahu lagi kita apa kerja daripada orang seperti ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat hasil daripada kerja yang mulia Rasulullah SAW, yaitu 23 tahun, 13 tahun, 10 tahun Mekah dan Madinah, maka hasilnya dikatakan adalah 124.000 manusia. Nabi tidak banyak meninggalkan bangunan, Nabi tidak banyak juga meninggalkan kitab, tapi yang zahir, yang tampak adalah 124.000 orang yang beriman. Nah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan, air mata dan usaha Nabi terbentuknya 124.000 orang beriman. Yang dimana orang beriman ini memahami tugas mereka. Apa tugas mereka? Adalah menjadi penanggung jawab agama. Dikumpulkan di Haji Badar dan diberikan pemahaman bahwa 124.000 orang beriman hasil kerja daripada Rasulullah SAW. Ini adalah bagaimana melanjutkan usaha yang sangat mulia ini. Karena usaha yang sangat mulia ini, hadirin subhanahu wa ta'ala, kesusahan di dalamnya bukanlah masalah. Kalau dalam urusan dunia ini, kesusahannya itu adalah masalah. Dagang susah, masalah. Tani dagang, masalah. Tapi dalam kerja yang mulia Rasulullah SAW, itu kesusahan adalah modal. Jadi orang itu makin susah ketemu usaha Nabi, maka makin banyak modal. Nah, orang yang banyak modal ini tidak perlu dirisaukan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Kemudahan di dalam kerja Nabi ini bukanlah hasil, bukanlah faedah, tapi kemudahan di dalamnya adalah ujian. Maka kerja ini kesusahannya adalah modal dan kemudahannya adalah ujian. Maka para nabi telah bangkit di dalam usaha yang sangat mulia ini, dan derajat mereka ditentukan di sisi Allah dilihat dari kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Artinya makin susah nabi tersebut, maka makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan tidak ada nabi yang lebih berat, tidak ada nabi yang lebih susah menjalankan kerja yang sangat mulia ini, melebihi berat dan susahnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masa telah jauh kita ditinggalkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, dan kerja ini sampai kepada kita di hari ini, yang dimana kita dituntut bukan hanya waktu, tapi fikir kita, bagaimana pengorbanan kita, dan cara yang dijalankan haruslah semesti sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu bagaimana dibentuknya rombongan-rombongan jemaah untuk menjumpai manusia. Karena kerja Nabi ini lahannya adalah manusia, memperbaiki daripada manusia, atau masih katakan membuat manusia menjadi manusia. Nah, ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini akan menjadi manusia apabila di dalam kehidupannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat daripada Allah ini adalah gaib. Maka hadis Subhanahu wa taala untuk mengenalkan Allah yang gaib ini kepada manusia, maka para nabi telah membuat amal dakwah ila Allah, yaitu menyampaikan keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah manusia. Dan yang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka 124.000 manusia yang telah dihasilkan oleh Nabi SAW. Mereka telah mengambil kerja ini dengan sangat baik, dan Allah telah angkat derajat mereka setinggi-tinggi. Bahkan pola kehidupan mereka menjadi peradaban dunia. Hari ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala capaian kerja dari para sahabat yang telah dibentuk oleh Nabi, digembleng oleh Nabi, yang saat itu populasi dunia yang beriman hanya 124.000, dan mereka telah bertebaran ke seluruh dunia membawa satu perkara yang tidak kelihatan. Mereka membawa satu perkara yang tidak tampak. Apa yang dibawa oleh 124.000 manusia ini? Mereka membawa keyakinan. Keyakinan ini tidak tampak, tetapi jika manusia mengambilnya, maka akan merubah pola hidup manusia tersebut. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan menuju ilmu. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rendahnya derajat manusia menjadi setinggi-tingginya melebihi malaikat. Mereka telah membawa keyakinan yang tidak nampak, keyakinan atas la ilaha illallah. Ini tidak tampak, tetapi jika diambil oleh manusia, maka akan berubah pola hidup. Banyak manusia ini di dalam hidupnya ditawarkan perkara yang tampak, tetapi ketika diambil, kadang-kadang tidak mendatangkan perubahan dalam hidup, bahkan mendatangkan keburukan di dalam kehidupan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinan atas la ilaha illallah mereka telah bawa di dalam kehidupan manusia di masa itu. Ada masyarakat yang mengatakan bukan sepertiga dunia, bukan 2/3 dunia, tetapi seluruh dunia di masa itu. Karena di masa para sahabat peradaban dunia hanya ada di dalam 3 benua, di Asia, di Afrika, dan di Eropa. Dan dalam satu generasi, keyakinan atas la ilaha illallah ini mereka telah sukses sebarkan di 3 benua tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana target atau capaian kerja para sahabat di zaman tersebut yang sudah bisa kita bayangkan, jauh dari fasilitas, jauh dari kemudahan-kemudahan, tidak seimbang, tidak sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang ada di zaman kita hari ini. Tetapi ada dengan kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Tanda petik kesusahan ini adalah modal, maka mereka mampu membawa keyakinan yang tidak tampak itu ke 3 benua. Hari ini dengan fasilitas-fasilitas kita, kadang-kadang keyakinan itu tidak masuk ke dalam rumah kita sendirian. Kita boleh cek ketika kita keluar di jalan Allah, berapa banyak rumah-rumah orang Islam yang tidak ada agama di dalamnya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kerja ini ditinggalkan oleh umat, maka itu orang Islam meninggalkan agama di tengah orang Islam sendiri. Kita jumpai ada orang tidak sholat di tengah-tengah orang Islam. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada puncak kerusakan orang Islam murtad di tengah-tengah orang Islam. Nah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah satu perkara yang besar yang betul-betul harus kita pikirkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh orang-orang tua kita, setiap takasa-takasa yang datang kepada kita ini merupakan kasih sayang Allah, merupakan rahmat Allah dalam kehidupan kita ini. Allah hendak tinggikan derajat kita, sebagaimana Allah telah tinggikan manusia-manusia sebelumnya yang telah bersusah payah di dalam perkara kerja yang mulia ini. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipilihnya kita oleh Allah atas perkara ini. Jangan kita salah paham, jangan kita terlalu GR atau bangga. Tidak ada hubungannya dengan amal kita. Bahkan orang Mesir katakan tidak ada hubungannya dengan ilmu kita. Karena Allah tidak melihat seseorang dipilihnya di dalam level yang sangat mulia ini, dari kategori amal atau dari ilmunya. Tetapi yang Allah lihat adalah sifat-sifatnya. Maka umat hari ini digerakkan
untuk keluar di jalan Allah, di dalam desanya, kotanya, negerinya, atau lintas negerinya. Itu semua tujuannya adalah untuk mendatangkan sifat yang paling utama, yang akan mendatangkan sifat-sifat mulia yang lainnya adalah sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat telah membawa keyakinan ini dengan keyakinan. Ibarat produk-produknya sahabat ini adalah keyakinan yang tidak tampak, dan mereka mampu menyebarkan keyakinan ini dengan modal keyakinan. Maka di dalam majelis kita ini hadirin tidak ada putus-putusnya, keyakinan lagi sampai mati hadirin. Dan perkara keyakinan ini hadirin subhanallah, jangankan hidup, sudah mau mati saja masih terus dipuji. Jangan masih segar, masih bisa berdagang, masih bisa kantor, masih bisa sawah, sudah mau mati pun masih dipuji perkara keyakinan. Dan saking pentingnya perkara ini adalah ketika seluruh amal telah diputus dan diberikan kemudahan untuk tidak melaksanakan sholat, zikir, puasa, dan amal-amal lainnya. Ketika manusia mengalami sakaratul maut, apa ada kewajiban orang sakaratul maut untuk menegakkan sholat? Di saat nazar, ruh lagi berjalan dari kaki, merayap sampai ke dengkul, sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Tidak ada amal lagi yang diwajibkan hadirin. Tapi para masyarakat kita katakan ada amal yang masih diwajibkan ketika manusia itu sakaratul maut. Amal apa? Amal dakwah ilallah. Disuruh Yaman itu mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Bukan untuk kemudahan kepada dunia lepas, tetapi untuk mendakwakan kalimat ini di akhir ayatnya kepada manusia yang mengelilingi dirinya. Karena itu masa yang sangat berat. Bukan anak istri, bukan pekerjaan, bukan sawah, bukan sapi yang akan menggoda kita untuk mendakwakan kalimat. Kalau di masa kita segar-segar seperti ini hadirin, ujiannya seperti ini. Ujian sawah, ujian dagang, ujian kantor. Tetapi ketika sakaratul maut barang tentara iblis, ini akan menghalangi kita untuk mendakwahkan kalimat ini. Bahkan orang yang sakaratul maut itu katakan andai kata dia maksiat sekali, tapi sekali-kalinya dia sukses mendakwahkan kalimat. Di akhir ayatnya dakwah jannah, dia masuk surga tanpa hisab. Nah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita benar-benar memahami betapa beruntungnya segelintir kecil kita yang diperkenalkan Allah untuk satu perkara yang mulia ini. Ada fikir, ada usaha, dari usaha timbul pengorbanan. Sebagaimana disampaikan atau dikisahkan dalam Al-Quran, jangankan manusia yang diciptakan dengan proses yang begitu spesial, bahkan kedek burung, seekor burung Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang mana ketika dia memiliki fikir, dia memiliki usaha, dan usahanya menghasilkan pengorbanan, maka itu burung riwayat hidupnya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu burung memikirkan burung saja sudah luar biasa. Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini ada burung memikirkan manusia. Kadang-kadang manusia sama manusia saya tidak saling memikirkan. Lihat kawannya tidak sholat, tidak ada fikir. Lihat saudara wanitanya buka aurat, tidak ada fikir. Terjerumus ke masa, tidak ada fikir. Tapi di dalam Al-Quran burung memikirkan manusia. Sekiranya burung memikirkan burung saya sudah luar biasa. Ini burung memikirkan manusia. Dan tidak ada alasan apabila di dalam pikiran kita hubungkan apa yang membuat burung ini memikirkan manusia tersebut. Karena manusia yang dilihat oleh burung ini adalah manusia yang makanannya baik, rumahnya baik, kendaraannya baik, negaranya baik, semuanya baik. Umumnya kita hari ini memikirkan manusia lainnya apabila keadaan manusia itu tidak baik. Kalau sudah baik, tidak
bisa dipikirkan. Ini di pandangan jahil si burung, manusia yang dilihat adalah manusia semuanya baik. Makanannya baik, rumahnya baik, kendaraannya baik, negaranya baik. Tetapi dirisaukan oleh burung karena dia memiliki pandangan kenabian. Dia tidak melihat perkara tersebut, tetapi dia adalah keyakinan manusia tersebut. Sebagaimana para nabi, mereka melihat keyakinan manusia dan bekerja atas keyakinan tersebut. Nah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seekor burung memikirkan keyakinan manusia. Bagaimana manusia ini yang makanannya baik, rumahnya baik, kendaraannya baik, tetapi keyakinannya tidak baik. Bukti daripada keyakinannya tidak baik, dia telah menyembah daripada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risau hadir. Karena ada risau, maka akhirnya ada usaha. Apa usaha yang dibuat oleh burung hadir? Dia telah terbang dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari negeri tempat merisaukan manusia itu menuju negeri yang menurut dia akan ada solusi. Artinya di burung kalau di zaman hari ini dia telah menggunakan takasa negeri jauh. Burung negeri jauh. Kita dari alam tangan kadang-kadang tidak selesai. Ini harus Subhanahu wa Ta'ala. Dan penerbangan yang dialami oleh burung ini bukan penerbangan yang mudah, penuh dengan kejahatan. Karena ini burung yang kecil, bukan yang gagah hebat. Bahkan ini burung potensi dimangsa oleh predator. Harus melengkapi dengan kembali lagi ke susah. Dan ternyata si burung ini punya banyak modal, karena susah betul dia perkara ini, sehingga modalnya banyak. Singkat cerita kita sudah sama-sama memahami. Dan akhirnya pengorbanan dari burung ini menyelamatkan manusia. Dari merisaukan manusia menjadi menyelamatkan manusia. Manusia selamat bukan dari kelaparan, bukan dari pengangguran, bukan dari penyakitan, tapi manusia selamat daripada jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ekor burung menyelamatkan manusia satu dunia ini. Bagaimana kita pikir hari ini sesama manusia? Satu manusia mengeluarkan satu jemaah kes keluar dari dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan bagaimana asal mula daripada kerja dakwah yang mulia Rasulullah SAW ini itu telah dimulai dengan skala internasional. Dengan skala internasional. Bagaimana dikatakan 13 tahun periode Mekah adalah masa yang sangat berat bagi Rasulullah SAW dan para pengikut. Diintimidasi, difitnah, dicaci maki, dibunuh, bahkan disiksa. Tetapi di dalam kesusahan yang dicontohkan oleh Nabi adalah membentuk rombongan jemaah dengan rute lintas benua. Jadi Nabi tidak membentuk rombongan perang, Nabi juga tidak membentuk diplomasi, tapi yang dibentuk oleh Nabi adalah rombongan jemaah yang dikirim lintas benua menuju Habasyah. Hadis Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi telah dibentuk rombongan jemaah dengan rute lintas benua. Sebagaimana hari ini kita bersyukur para masyarakat kita telah mentakaskan kepada Indonesia ini untuk membuka negara-negara yang ada di dunia ini. Alhamdulillah tahun lalu NTB provinsi kita cinta ini dengan usaha yang kecil-kecilan, Hadis Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita berhasil secara istimewanya bersama-sama kita mengirimkan jemaah ke di tahun yang lalu. Maka bagaimana ke depannya ini akan ada istimewa, kita memikirkan bagaimana takasa-takasa yang akan dikehendaki oleh para masyarakat kita itu bisa terwujud dengan pengorbanan kita. Semua bersedia bagian masukkan nama-nama kita di dalam jemaah yang akan dikirim ke negeri jauh, akan dikirim ke MBB, dan akan dikirim ke lintas benua maupun lintas negara. Semua bersama insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.